Selamat pagi anak-anak, shalom semuanya. Kiranya anak-anak sehat semua ya, begitu juga dengan orang tuanya. Di minggu pagi hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online kita. Adik-adik tetap semangat ya dan bersukacita dalam memuji Tuhan. Yuk anak-anak sekolah minggu, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberkati kami boleh lagi beribadah kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasai setiap hati kami, sehingga kami memahami akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya,
Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri menjadi pemimpin dan juru selamat. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka. Dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Gamaliel, seorang ahli Taurat, berkata kepada sidang, Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Anak-anak, cerita ini mau mengajarkan kita untuk selalu setia mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengikut dengan ketaatan di dalam melakukan akan kehendak Tuhan. Karena selama kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup taat melakukan kehendak-Nya, maka hari-hari yang kita jalani pasti akan dipenuhi dengan mujizat. Apa itu mujizat, anak-anak? Mujizat itu perkara yang Tuhan lakukan buat kita manusia, dan itu adalah bagian dari paket keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita orang yang percaya kepadanya. Namun ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah melakukan mujizat seperti yang kita mau dan harapkan. Tapi Tuhan membuat mujizat sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak, mungkin kita bertanya, mengapa aku tidak pernah mengalami mujizat? Anak-anak, bukannya Tuhan tidak sanggup atau tidak mau membuat mujizat, tapi kita sendiri yang seringkali mengharapkan bahwa Tuhan melakukan mujizat menurut kehendak kita. Kita mendikte Tuhan untuk mengikuti kemauan dan keinginan kita. Kita lupa bahwa Tuhan adalah Allah dan Bapa kita yang menciptakan kita. Tuhan memiliki kehendak sendiri buat kita, umat-Nya. Dan kehendaknya yaitu dengan melakukan mujizat Tuhan dalam kehidupan umatnya sesuai kehendak Tuhan. Anak-anak, apa yang harus kita lakukan supaya kita merasakan mujizat Tuhan? Yaitu kita harus rajin bersekutu bersama Tuhan dan bersama keluarga dan teman-teman kita seiman, dan bukan hanya itu. Kita juga harus memiliki perhatian kepada teman, karena itu yang diharapkan dari kehidupan anak-anak.
Anak-anak dapat meneladani apa yang telah dilakukan oleh jemaat mula-mula tersebut. Anak-anak rajin beribadah sekolah minggu walaupun lewat online atau YouTube, karena dengan rajin beribadah maka anak-anak memiliki kedekatan dengan Tuhan dan sesama, serta dapat merasakan mujizat-mujizat Tuhan kalau kita selalu dekat Tuhan. Anak-anak, kita selalu berdoa ya, agar kita bisa kembali beribadah di gereja, supaya kita dapat bertemu lagi dengan teman-teman kita seiman. Tuhan memberkati kita. Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dengan penuh sukacita. Anak-anak, kita akhiri ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus, kami sungguh boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena minggu pagi ini kami telah boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memohon kepadamu segala pergumulan kehidupan kami. Kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami. Mari Tuhan berkati. Bila orang tua anak-anak sekolah minggu senantiasa boleh Tuhan sertai di dalam pekerjaan,
di dalam merawat dan mendidik anak-anak sekolah minggu sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Kristus dan mengenal Kristus lebih lagi. Dan kami berdoa kiranya Tuhan, biarlah di dalam pendidikan anak-anak sekolah minggu dapat melakukan pendidikannya dengan baik dan dapat belajar dengan baik, dengan semangat, dengan sukacita, dan mereka selalu senantiasa Tuhan pelihara kesehatannya, baik keluarga, orang tua maupun anak-anak sekolah minggu. Terpujilah namamu Tuhan, inilah kami, ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.